Cek 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 1 2 3 cek. Oke, welcome back ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oxtamakor. Kali ini pada kesempatan hari ini saya mau mereview sedikit dari custom ROM milik siapa, yo kita lihat ya. Kita lihat di pengaturan milik Redmi Note 4 dengan custom ROM Android 10 Ancient. Ancient. Oke, ini Android 10 dari Redmi Note 4 ya tentunya. Oke, kali ini saya membahas beberapa fitur yang menarik di Redmi Note 4. Tentunya ini custom ROM yang keren juga. Di toggle bagian sini ada tempat setting apa ya, kayak wallpaper gitu bro. Jadi kita masuk ke setelan dulu ya kan, lalu ke Ancient OS Arc di bagian status bar. Tentunya di icon, mana sih, bukan boy, ntar lupa. Oke, ya di sini ya, di tempat ini pengguna antarmuka ya tentunya tuh di sini, dan kalian bisa mengcustom di sini ya. Pilih gambar, tinggal dipilih mau yang mana ya. Naruto, nature, kalau colorful kayak gini, di colorful, custom. Ini kebanyakan anime-anime ya, kayak Naruto ataupun yang custom itu juga. Tuh Sakura. Tentunya buat pencinta anime ini sangat rekomend banget nih. Worth it banget ya. Poison, Poly, Space, luar angkasa ya kan, ataupun yang ini. Selain itu juga kalian bisa mengcustom DIY ya, sesuka kalian nih, dari ya detail-detailnya sih. Tinggal kalian custom aja di bagian ambient ini. Nggak terlalu ini sih kalau bagian ini. Nggak terlalu saya setting-setting. Ini juga nggak terlalu. Aturan cepat paling tombol sih. Jadi tombolnya saya pakai tombol untuk tombol home-nya tekan lama untuk matikan, karena Redmi Note 4 itu sering bermasalah pada tombol-tombolnya, terutama tombol on off-nya itu ya kan. Jadi untuk matikan layar saya pakai tombol home. Yang saya suka sih di setiap custom ROM pasti yang saya lihat dulu tuh tombol ini, tombol tiga fungsi tombol ini navigasinya. Screenshot ya kan, sering susah juga kan screenshot, lebih baik tekan tombol menu ditahan itu jadi screenshot. Selain itu power menunya juga biasa ada pilihan-pilihan seperti inilah. Center, tangkap layar, dan lain sebagainya tentunya. Selain itu gestur, kalau gestur tangkap layar 3 jari biasanya. Kita coba ya. Oke, 3 jari bisa. Oke, bentar, nggak ada tombol ininya ya, bulat-bulatnya ya. Berarti udah biarin dah, nggak apa-apa. Selain itu bernavigasi bisa diubah-ubah sepertinya. Nggak saya otak-atik juga sebagian nih. Lainnya animasi, untuk animasi saya pilih CRT. Untuk mati jadi kayak eh, TV lama gitu ya model. Mungkin layar kunci kayak gitu-gitu sih, di set-set sesuka hati kalian aja ya kan. Seperti ini. Selain itu baterainya juga tergantung pemakaian sih. Kalau saya sih wajar-wajar aja kalau custom ROM yang kayak gini dibandingkan ROM Xiaomi bawaan yang dia mengandalkan baterai awet ya biasanya, dibandingin performa. Kalau saya ini kan performanya juga udah bagus banget, 11 12 sama custom ROM ini. Apa sih itu? Lineage OS tuh, dan OS Lineage OS tuh ya. Dia sama sih buat main Mobile Legend juga, sama-sama smooth. PUBG ya, kalau PUBG sih pasti smooth sih. Saya belum nyoba juga kalau di Line OS waktu itu smooth sih, versi berapa gitu smooth. Kemarin saya pakai room Corvus dan saya pindah nyobain ke yang ini, room yang baru ini Ancient. Kalau apa Xiaomi partsnya mungkin dari brightnessnya, vibration, dan ini bisa kita lihat apa namanya, FPS ya. Kalau mau melihat FPS dropnya atau enggak gimana gitu ya kan, terserah, bisa di setting sesuka kalian.
Oke, gitu aja sih paling ya kan. Dari pengaturan juga seperti biasa. Yang jadi unik tuh di setelannya ini loh. Kayaknya lebar banget dan ada ciri khas batik atau apa ya? Gambar-gambar kayak gini loh. Bagus juga kata saya. Kita coba yang gelap ya. Kalau yang gelap kayak gimana? Wih, lebih gelap. Ya iyalah kan gelap. Oke, kayak gini sih simpel. Dan saya udah nyoba di ini buat main game ya, Mobile Legend. Nanti saya kasih linknya. Karena saya udah nginstal beberapa. Biasanya kalau udah nginstal beberapa aplikasi tuh terasa frame dropnya tuh ya kan untuk bermain game ya kan. Kalaupun belum terinstall baru kita install sesuatu gitu. Kita misalnya install sesuatu pasti belum install sesuatu pasti berasa banget masih smooth kayak HP baru. Tapi kalau udah diinstal aplikasi beberapa pasti baru terasa frame dropnya. Cuman ini ya lumayan lah menurut saya. Jadi ketahuan kan main TikTok juga. Anjir. Enggak ya bercanda, ini cuman buat ngelek-ngelek doang. Gabut biasa. Oke, terus apa lagi? Oh ya mungkin swipe ya. Ini kalau dipencet dari garis bawah sini, nih akan swipe dia, nge-swipe. Jadi misalnya contohnya saya masuk dulu ya ke setting. Pasti dia, ntar saya nyalain dulu. Kok nyalain sih? Ini misalnya saya swipe dari ujung bawah sini, pasti begini nih. Ini sangat mengganggu untuk bermain game ya. Jadi saya kemarin menanya di grup Redmi Note 4 Snapdragon. Jadi kita masuk ke navigasi sistem dan kita klik yang bagian bawah nih. Nah, otomatis dia nggak bakal nge-swipe tuh, nggak bakal nge-swipe yang dari sini, dari bawah. Jadi kan kalau main game dari sini nih pasti dari arah bawah. Kalau kita nggak sengaja kepencet pasti akan ke swipe dari sini nih, nge-swipe. Jadi otomatis akan keluar ke home ibaratnya gitu, otomatis ke home gitu. Yang nggak saya suka sih itu sih. Cuman overall sih bagus sih. Dan ini masih memakai apa? Kernel bawaan ya. Iklan lagi. RAM 3 GB. Oke. Dan biasa untuk perekam layar ada di status bar, dan perekam layar ini bisa audio eksternal dan internal ya. Yang saya suka tuh seperti itu. Tapi untuk saya beberapa kali nyoba untuk pindah, misalkan saya dari internal, sesudah merekam internal saya coba lagi ke eksternal untuk bikin sesuatu konten dan ngeribot ya, bukan ngeribot sih, stuck kayak ngehang gitu ya. Tapi nggak masalah sih bagi saya karena itu juga mungkin butuh ngeribot ya HP itu, tapi nggak masalah bagi saya. Atau mungkin HP saya sendiri, soalnya HP saya eh, mungkin seperti ini, beda sama HP kalian mungkin, karena saya pernah sempat salah nyolok jack ya, jadi mungkin bermasalah di situnya juga, mungkin mungkin saja ya kan, nggak ada yang tahu. Ya seperti ini untuk pengaturan toggle status barnya, banyak pilihan. Dan di sini tuh nggak ada apa, nggak ada aplikasi musik ya, aplikasi-aplikasi standar di kamera yang ini, kamera kamera Go. Itu kamera Go nya kayak gini nih tuh, potret, foto, videonya juga nggak ada stabilizernya, jadi goyang-goyang gimana gitu ya kan. Terjemahan, kalau terjemahan saya coba kemarin kagak bisa dah, belum bisa apa gimana kurang tahu juga. Jadi saya nginstal kamera Parrot 79 kalau nggak salah apa berapa tuh, yang bisa ya, lebih optimal lah, bisa kan enak pakai modul-modul gini ya, seperti itu. Selain itu ya aplikasi-aplikasi standar aja sih yang ada di Chrome ini, Ancient ini, dan browsernya pun browser via ya, via bukan Chrome. Oke, itu aja sih mungkin ya review singkat dari saya. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf, bila tidak jelas tanyakan aja nanti di komentar, akan saya jawab. Oke, terima kasih, sekian dan wassalam.